افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب العلي العظيم سيدنا محمد الهادي إلى صراط مستقيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتنا. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Jamaah jamiah yang kami hormati, wabil khusus Ketua Cabang Indramayu Kak Edi Fauji beserta keluarga yang kami hormati, bapak-bapak tamu undangan juga yang kami hormati, kepada saudaraku, saudara Habib, beliau adalah Habib Yahya Jumki Hadidrus yang kami hormati, juga kepada Pak Sekmat Badadan yang kami hormati. Marilah kita selalu berusaha berjuang untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia, hidayah, taufik yang selalu dicurahkan kepada kita. Allah yang selalu memanjatkan kita siang maupun malam. Allah yang selalu memberi pertolongan kepada kita. Allah yang selalu menolong kepada kita. Orang tidak akan pernah bersyukur kepada Allah selagi dirinya tidak merasa ditolong, selagi dirinya tidak merasa diberi oleh Allah, selagi tidak merasa dimanjakan oleh Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan seluruh alam ini adalah untuk kita. Allah ciptakan dunia ini, baik itu lautan beserta ikan-ikannya, di daratan ada gunung-gunung yang mengeluarkan air, pohon-pohonan, buah-buahan, sayur-sayuran. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan angin, Allah ciptakan manusia yang begitu banyak, dan Allah ciptakan malaikat sekalipun adalah itu untuk membantu kita. Maka rasakanlah pertolongan Allah, rasakanlah memanjatkannya Allah kepada kita, bahwa kita bisa diantaranya juga bisa melihat, bisa bicara, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa bergaul, bisa bekerja. Itu semua semata-mata pertolongan Allah.
kita punya istri, punya anak, itu semua pemberian amanah Allah untuk kita. Maka dari itu kita benar-benar jika merasa dimanja, maka keluar dari hati sanubarinya semata-mata membaca alhamdulillah itu berdasarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah atas hidayah taufik kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Sholawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada kekasih kita, Nabi kita, suri tauladan kita, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam juga mudah-mudahan yang selalu tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang berusaha untuk mengikuti ajarannya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini dicatat juga oleh Allah menjadi umat Kanjeng Rasul kami Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatul uzma, yang tembus kepada ampunan dan rahmat Allah, sehingga kita benar-benar diaku dan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah jamiah yang aku hormati, tidak lama di sini, hanya sekilas saja. Tadi Abi juga mendengar sairan Gus Dur yang tadi dilantunkan, di antaranya jangan hanya kita mengaji syariat beloko, hanya pinter ngomong dan bisa pinter muncul. Yang di antara kita tidak sedikit kita ngaji fikih dan ngaji tauhid, tapi membuahkan keegoan. Quran hadis dibaca tapi tambah wujud dan teriak. Antara tokoh saling hina di antara kita itu banyak masih terjadi. Itu akibat Quran maupun hadis atau qila wa qala yang kita baca itu tidak membuahkan dan tidak diresapi. Maka dari itu kita ngaji terakhir, ngaji tasawuf itu, di dalam terakhir itu ada ilmu suluk namanya. Suluk itu berusaha berjuang selaku murid yang menuntut ilmu supaya ilmu itu benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya Quran yang kita baca itu menjadi perilaku, supaya hadis Nabi yang kita baca itu menjadi perilaku kita, termasuk para alim billah dengan karangan kitab-kitabnya pun untuk berbagi rasa, supaya kita benar-benar menjadi manusia takwa yang berakhlak kepada Allah, juga berakhlak kepada sesama makhluk. Karena tidak sedikit di antara kita juga kita bisa ngaji justru kadang-kala menjadi ego. Quran hadis kita baca kadang-kala menjadi sekutu hawa nafsu untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan kita, untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan mengajak menjadi hamba-hamba Allah. Jemaah jamiah yang dihormati, sekilas saja bahwa ada ayat Allah yang tadi kami baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tudhi'a man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya lupa dalam mengingat kepada Aku. Nah, itu di antara ayat Allah. Itu Wallahu a'lam bishawab. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya lupa kepada Allah. Maka ayat itu jika disuluki, jika dirasakan, jika ditafakuri, maka akan menjadi membaca diri. Siapakah orang yang lupa kepada Allah ini? Maka kita tidak akan banyak melihat orang-orang lain lupa atau ingat. Tapi seorang ahli Allah, seorang yang butuh ingin mencintai Allah, seorang yang butuh akan dicintai Allah, seorang yang butuh akan rahmat Allah, maka dia akan membaca dirinya bahwa saya ini termasuk orang yang lupa kepada Allah atau orang yang selalu ingat kepada Allah.
seseorang bisa mampu membaca dirinya di hadapan Allah dengan ayat tadi yang dibaca, maka itu akan menjadi cermin untuk melihat hati kita bahwa kita termasuk ingat Allah atau tidak. Nah, dalam ilmu terlemah itu diajarkan dengan ayat itu supaya kita tidak termasuk orang-orang yang hatinya banyak lupa kepada Allah. Dan jika kita tidak memikirkan dan tidak merasakan Al-Quran, jika hanya sebatas dibaca Al-Quran, jika hanya sebatas ditafsirkan Al-Quran, tapi tidak dirasakan, maka Al-Quran hanya sebagai slogan-slogan seremonial belaka, sekalipun memang bernilai ibadah, tapi kurang nilainya karena kita kadang-kala bertolak belakang dengan Al-Quran itu sendiri. Sekalipun kita bertolak belakang dengan Al-Quran karena sudah terbiasa, sehingga kita tidak merasa di hadapan Allah itu berdosa. Nah, dengan ayat tadi kita berusaha mencoba untuk selalu mengingat Allah. Maka dengan mengingat Allah itu dengan bimbingan para guru mursyid, dengan para ulama-ulama, apalagi di NU, itu tarekat itu adanya di NU. Tarekat itu adalah ilmu tasawuf. Orang bertasawuf, orang yang ngaji tasawuf belum tentu bertasawuf, tapi orang tarekat itu sudah pasti bertasawuf karena sedang belajar berusaha bertasawuf supaya fakih dan tauhid ini benar-benar mampu dirasakan, sehingga menjadi orang di samping iman kepada Allah akan membuahkan akhlak-akhlak mulia, berakhlak kepada Allah, juga akan berakhlak kepada sesama manusia. Ayat itu berlanjut, wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang melampaui batas. Nah, siapa orang yang melampaui batas itu? Kita kadang-kala terlalu melihat kesalahan orang tanpa melihat kesalahan diri kita. Maka jamaah yang benar-benar menuntut ilmu itu harus sering untuk belajar suluk, merasakan Al-Quran itu sendiri. Nah, termasuk membaca diri kita ini, termasuk kita ini orang yang melampaui batas atau tidak. Karena di diri kita pun diadakan oleh Allah itu lintasan-lintasan kejelekan. Di antaranya juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di antaranya Allah menciptakan manusia itu, Allah memasukkan lintasan-lintasan kejahatan dan lintasan-lintasan kebaikan. Ya, kalau kita membaca Al-Quran juga jika tidak dirasakan dan tidak diperhatikan, maka seakan ayat Al-Quran itu hanya untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Padahal Al-Quran sebagai surat cinta untuk hamba-hambanya supaya dibaca dan benar-benar dirasakan. Di antara fujuruha wa taqwa, Allah memasukkan kepada diri manusia itu lintasan-lintasan kejahatan dan lintasan-lintasan kebaikan. Di antaranya lintasan kejahatan itu adalah hati yang lupa kepada Allah, hatinya yang sombong atau ujub atau takabur, hati yang riya, hati yang kufur nikmat, hati yang selalu iri, dengki, dendam, unek-unek, jengkel, kesel, pemarah, pembenci, permusuhan, perselisihan, hati yang tidak tenang, hati yang selalu gelisah, hati yang takut, hati yang malas karena lupa kepada Allah, hati yang kikir, hati yang selalu bersekutu kepada orang, hati yang selalu merendahkan orang. Nah, di antara kebaikannya, di antaranya adalah hati yang selalu ingat Allah, hati yang selalu bertawadu, rendah hati kepada sesama manusia, kepada Allah adalah rendah diri, hati yang selalu berusaha
ikhlas dalam semua amalnya, hati yang selalu berusaha, selalu bersyukur karena selalu merasa dimanjakan oleh Allah, hati yang selalu tenang, hati yang selalu penuh dengan keyakinan, hati yang tawakal, hati yang sabar, hati yang qanaah, hati yang redha, hati yang penyayang, hati yang pemaaf, hati yang sosial, hati yang rajin dengan ibadahnya. Itu di antaranya. Karena di ayat itu pun itu berlanjut. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh mulia, sungguh akan diberi nikmat, sungguh akan disentosakan hati, sungguh akan dimasukkan ke surganya Allah, sungguh akan diridhoi dan dirahmati orang-orang yang selalu berusaha mengikuti lintasan-lintasan kebaikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah, celakalah, tersiksalah, tersakitilah, dan dimurkai oleh Allah dan akan masuk neraka orang-orang yang selalu mengikuti lintasan-lintasan kejahatannya. Nah, ayat itu adalah jelas. Malah ayat itu berkaitan dengan surah Al-Fatihah, surah Al-Ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Alaihim itu siapa mereka? Para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para awliya Allah, orang-orang saleh, yaitu yang artinya selalu mengikuti lintasan baiknya. Waqad khaba man dassaha, orang-orang yang mengotori jiwanya, orang-orang yang selalu mengikuti lintasan-lintasan kejahatannya. Itu sesuai dengan surah Al-Fatihah, surah yang terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang dibenci, yang dimurkai kepada mereka. Siapa? Abu Jahal, Namrud, Fir'aun dan sebagainya, karena mereka adalah tersesat jalannya. Waladdallin itu kena sasar. Siapa kesasaran itu? Yaitu ada di hati kita sifat Fir'aun, sifat Abu Jahal, sifat Namrud dan sebagainya. Itu ada di hati kita. Di antara dia tadi, hati yang lupa kepada Allah, hati yang ujub, hati sombong, takabur, riya, kufur nikmat, iri, dengki, berdendam, bermusuhan, bermarah, membenci, perselisihan dan sebagainya. Kadang-kadang kita di dalam sholat saja itu gaduh. Ihdinas shiratal mustaqim, Gusti tunjukkan kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalan orang-orang yang telah memberi nikmat alaihim kepada mereka. Siapa itu? Para nabi, para rasul. Nah, dengan ngaji kita ini, kita ngaji fikih, ngaji syariat, ngaji tauhid, juga ngaji tasawuf, itu adalah ngaji hati. Bagaimana kita dalam ibadah dan merasakan tata cara ibadah ruhaninya. Kadang kita sholat lupa kepada Allah, karena hati kita tidak berdiri untuk berpikir mengingat Allah. Kita sholat lupa kepada Allah. Kadang-kadang kita jadi imam pun merasa bahwa kita sebagai imam kadang-kadang dia, kadang juga ego, sehingga kena akibat hati lupa kita kepada Allah. Pikirnya, wiridnya setelah sholat kita lupa kepada Allah. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah, 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 subhanallah. Kita lupa kepada Allah. Kenapa? Karena hati kita kurang terdidik dan kurang dididik. Doanya pun kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Dari mulai kita berangkat dari rumah untuk sholat ke masjid, sampai beresnya sholat, sampai pulang ke rumah, kadang-kadang kita lupa bahwa kita mau menyembah Allah, mau mengabdi kepada Allah, mau mengagungkan Allah, mau menghadap kepada Allah. Nah, kadang-kadang itu kita lupa. Maka dari itu, carilah bukan hanya kehabisan jamaah kerja. Itu NU itu
ada ilmu thariqah untuk mendidik bagaimana tata cara ibadah ruhaniyah. Bisa saja kita secara rutin sholatnya, syarat rukunnya, pakaian dan sebagainya kita bagus, bacaannya kita bagus, syarat rukunnya kita bagus, bacaannya bagus, tajwidnya hebat, bisa memaknai. Tapi jika hati kita lupa kepada Allah, di situ kadang-kadang dia ada ego dan sebagainya tanpa terasa. Itu benar. Yang disebut surah al-mustaqim itu baik secara fikih syariat jasadnya, juga hatinya semata iman kepada Allah dengan sifat-sifat wa hati-hati. Dan mereka juga diajarkan untuk mengenali sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk di hatinya, untuk diarahkan bagaimana supaya akrab dengan Allah, bagaimana bertobat dengan Allah. Kemudian diadakan suruh itu. Dan suruh itu untuk merasakan antara ayat-ayat Allah atau hadis-hadis atau makalah-makalah para ahli, sehingga hati di mana selalu dirasakan itu akan terenyuh. Kita sholat itu akan terasa, kita selalu merasa diperhatikan Allah, kita akan selalu merasa didengar oleh Allah. Di dalam sholat kita selalu merasa disaksikan oleh seluruh para malaikat, disaksikan oleh seluruh para nabi. Karena sholat itu merupakan Rabbi, sholat itu pekerjaan yang sangat diridhai oleh Allah. Begitu dia mau sholat, ingat kita mau menghadap Allah, kita ingat Allah itu maha suci, subhanallah, sementara kita maha kotor di hadapan Allah. Allah maha akbar segalanya, sementara kita maha hina di hadapan Allah. Maka yakin orang itu akan taklid di hadapan Allah, mengagungkan Allah yang membuatkan hatinya DP tawadu, rendah diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pikirannya tidak kemana-mana. Di samping itu wahubbul malaikah, sholat itu pekerjaan yang sangat dicintai oleh seluruh para malaikat. Dan jika rasa ihsan itu pun di saat sholat kita lakukan, juga di saat zikirnya kita merasa seperti itu, di dalam doanya seperti itu, maka yakin kita akan menjadi orang yang benar-benar butuh kepada Allah. Di dalam jamiahnya juga sama. Jika hati kita selalu merasa diperhatikan Allah, merasa didengar oleh Allah, disaksikan oleh seluruh para malaikat, maka yakin zikir kita ini karena merasa disaksikan Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa disaksikan oleh seluruh para malaikat, kemudian kita merasa bisa hadir di sini pun karena fadil, karena pertolongan Allah. Kita sedang didoakan oleh Allah, sehingga zikirnya, sholatnya, doanya, semua amal kebaikannya semata-mata gembira, penuh dengan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terus kita ngaji dan selalu berjuang untuk selalu bersuruh kepada suruh itu mempraktekkan ilmu-ilmu yang telah kita aji. Di sisi lain memang kita harus merasa di hadapan Allah bahwa diri kita adalah manusia yang penuh dengan noda dan dosa. Karena orang bertobat itu adalah orang yang merasa ahli dosa. Karena kita kalau jamiah diantaranya itu sering membaca juga istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Jika kita tidak merasa berdosa di hadapan Allah, itu baru membaca Astaghfirullahaladzim. Itu bukan doa, tapi masih bagus ketimbang tidak. Astaghfirullahaladzim itu adalah pengakuan diri di hadapan Allah bahwa diri kita adalah manusia yang penuh dengan noda dan dosa. Terbayang dosa kita terhadap kedua orang tua dari kecil hingga dewasa, banyak menyusahkan, menjengkelkan, menyakitkan, melelahkan, memusingkan. Dosa kita kepada saudara
kita, entah dengan kakak kita atau adik-adik kita, dosa kita terhadap istri-istri kita, dosa kita terhadap mertua, dosa kita terhadap teman-teman, dosa kita terhadap tetangga, lebih-lebih dosa kita kepada Allah, baik dosa zahir maupun dosa batin yang begitu besarnya. Nah, sehingga kalau merasa itu kita ada dosa, maka yakin orang itu benar-benar istighfarnya semata-mata memohon ampun kepada Allah. Jika benar-benar kita berdosa, merasa banyak dosa kemudian memohon ampun kepada Allah, maka yakin orang itu akan berusaha untuk lebih memperbaiki dirinya. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.